Makanya sekarang itu kenapa kok orang asam lambung ini semakin banyak? Iya. Itu semakin banyak bukan orang asam lambung ini karena orang pada stres, tidak. Yang bikin semakin banyak itu karena pengobatan banyak yang tidak tahu tentang penyakit ini. Iya. Nah itu akhirnya semakin banyak karena nggak ketemu obatnya. Iya. Nah semakin ada 1, 2, 3 kan otomatis kan nambah terus. Iya. Nah yang bisa ngobati jarang. Makanya saya tuh sering bingung ngeliatin kok suruh merubah pola pikir ya, saya juga suruh ngatur mental gimana ngerubahnya. Kalau umpama kita kesakitan, betul. Nah sedang ya kan kita kesakitan gimana mau merubah pola pikir suruh nggak panik, ya tetap panik ke UGD. Bahkan yang ngarahkan di YouTube juga itu, yang suruh jangan panik, jangan cemas. Saat dia kena tetap larinya ke IGD. Itu udah pasti. Cuman orang yang bilang sembuh tanpa obat itu sebenarnya kan bohong. Ya, itu bohong. Orang sakit bisa tahu asam lambung, bisa tahu GERD itu karena berobat ke dokter. Saya kok ngeliat YouTube-nya Bapak, kok ada rasa ketenangan, ada rasa happy kan? Iya. Hanya Mato obatnya yang bisa bikin happy. Mato harapan yang sakit asam lambung, tak usah ragu, minum Mato. Tapi ya saya ngerasain kok 2010 nyampe sekarang ini, aduh, nyampe saya dulu pernah, ya Allah kalau emang saya ini udah nggak berguna bagi keluarga atau mungkin orang lain itu, bahwa ya dipateni wae, kalau kurang ngaten itu, tapi ya orang dipateni kan gitu, berarti kan saya suruh masih ini kan gitu. Memang kadang putus gitu. asa, Pak. Ya, yang bikin putus asa itu yaitu pertama kita salah diagnosa, kedua tidak ketemu obatnya. Betul. Yang bikin nggak ketemu obatnya karena apa ya salah diagnosa ya itu. Makanya itu semenjak saya buka itu kan, ternyata bukan asam lambung atau GERD, pantas saja 12 tahun nggak diobatin macam-macam nggak sembuh itu. Nah itu yang sedang di banyak tonton orang. Sebenarnya saya pengen bongkar itu dari dulu. Kalau dokter itu memang salah diagnosa gitu. Nah ini juga nanti saya upload di video sama. Jadi nggak saya potong-potong, memang apa dokter nggak bisa, kalau bisa ya sembuh, nggak usah nyari saya kan. Berarti mau dibikin YouTube nih Pak nih? Ya semua ini makanya tak pasang kamera itu, ya tak masukkan YouTube semua. Jadi untuk bukti. Jadi nanti kalau Mas pas kesini, nanti kalau umpama cerita sama orang, kalau saya udah sembuh tuh pakai itu, kan ada yang grup itu anti obat. Nah grup anti obat itu kenapa? Itu sebenarnya yang masuk grup itu nggak sadar juga sedang dibodohi. Sedang dibodohi ini kenapa? Suruh ngikutin dia dan nemenin dia, karena banyak orang asam lambung ini saat punya teman banyak yang sakit, dia agak kerasa tenang. Nah saat temannya pada sembuh, dia kelimpungan. Itu seperti itu. Emang nggak pernah nonton itu Pak Kasarnya? Ini kok Kasarnya suruh begini Kasarnya kan? Ini kok nggak ada, ini solusinya nih apa Kasarnya kan? Masih kok nggak ada solusinya kan gitu? Nah ini cuma nyari temen ini. Iya, cuma cari teman untuk sharing-sharing aja. Betul, cuma sharing-sharing gitu. Waduh ya. Jadi buat sharing-sharing ya nemenin dia itu, makanya bikin grup. Nah, ada juga yang bikin di channel YouTube itu juga sama. Itu nggak tahunya malah untuk sharing dan untuk tempat ngeluh. Tempat ini dia. Iya, judulnya sendiri tuh ngeluh semua. Nggak tahunya menggambarkan dianya sendiri belum sembuh. Ya memang makanya saya lihat tuh ada ngasih solusi begini, tapi giliran dia berbicara kok masih ngos-ngosan sini, kok berarti kamu belum sembuh itu berarti kan loh. Itu enggak, tergantung loh. Kayak saya ini perutnya gede gini, ini kan kalau napas kelihatan, orang saya perhatikan itu napasnya kelihatan, karena tarik nafasnya kan panjang. Nah itu kalau bicara seperti ngosan, tapi kalau bicaranya itu ngap-ngapan, nah itu lain lagi. Ngap-ngapan agak susah itu. Saya melihat tuh yang ngap-ngapan itu Pak. Ya kan banyak. Enggak, saya lihat juga itu masih banyak itu yang jadi motivator, tapi masih sakit. Nah dia makanya sering membodohi pengikutnya, sembuh tanpa obat supaya ngikutin dia terus. Nah bilang kalau beli obat mahal, sayang kan gitu, berapa juta. Nah padahal kalau kita sehat, kekayaan utama ini kan sehat. Coba Mas kalau umpama sehat, mau nyari duit kayak apa gampang, ya kan? Coba saya kan sakit, kita buang-buang waktu yang harusnya kita sudah dapat uang. Betul. Jadi belum, karena kita nggak kerja, ya kan? Nah kita malah suruh setor itu kuota, itu kan bayar itu, ya kan? Kita bayar kuota, terus kita harus nonton tiap hari di situ iklannya, bayar ini iklan orang itu malah.
Nah itu kalau kita nggak tahu. Nah, cuman kalau saya kan orang ya suka ngeliatin, saya juga ngeliatin orang-orang itu semua. Nah itu seperti itu. Jadi memang di YouTube itu tempat untuk nyari uang videonya. Makanya supaya orang ini nggak lari, ya diarahkan tanpa obat. Diarahkan tanpa obat kan akhirnya nonton dia terus, pengen ngikutin. Ternyata sampai bertahun-tahun dia nggak sembuh. Akhirnya sengsara sendiri. Memang ini pada nggak sadar dibodohin di situ. Mungkin memang kata mungkin apa solusinya nggak ada, cuman suruh nonton dia sendiri ya, wah, ya orang dokter aja nggak bisa, apalagi cuman motivator dan nggak pernah belajar pengobatan, gimana mau bisa dapetin obatnya. Nah itu kita pada nggak sadar juga gitu. Kan dulu saya ngikut grup-grup gitu, lama-lama tetap nggak betah juga, orang saya ngikut juga lama, terus saya nggak sembuh-sembuh, solusi nggak ada, malah suruh ganti ini. Sekarang untuk obat asam lambung coba pakai ini, nggak sembuh, coba pakai ini lagi. Kita malah lelah sendiri. Ternyata dia juga nggak berani bikin, kita suruh eksperimen sendiri. Kalau umpama mati kan kita, bukan orang itu. Ntar kalau sembuh baru kita ngikut gitu. Itu banyak admin yang bohong begitu juga banyak. Saya kan memperhatikan di situ. Nah sekarang orang ini kan banyak berdoa atau saat kita sakit lama nggak sembuh, ya Allah tunjukkanlah saya obatnya, atau ya Allah sembuhkan saya. Nah saat ada iklan lewat, ternyata iklan obat yang benar. Nah di yang admin Facebook rata-rata kan anti obat. Kalau ada ngasih tahu obat malah dibilang jualan obat ini. Nah seperti itu. Nah dia buat berdoa buat apa? Emang Allah turun sendiri langsung ngasih tahu kan enggak? Ya lewat itu iklan lewat. Kadang cuman kita sudah didoktrin dibilang anti obat, ya udah mau ada obat yang bagus pun malah dicaci maki, bukan malah dicoba, padahal itu obatnya. Nah itu makanya orang pada nggak sembuh itu gitu. Ya saya juga kasarannya baru lihat 2 mingguan Pak, lihat Bapak lah. Iya. Itu mau kasarnya saya udah merasakan kok ada ketenangan, ada rasa senang di situ. Nah, gitu loh. Udah nilai plus buat saya nih kasarnya. Ya makanya kalau ngelihat di saya itu kenapa saya kontennya itu nggak pernah muter-muter apa? Memang obat penyakit asam lambung itu ya sebenarnya ini dibahas sehari selesai. Nah cuman kalau yang lain-lain itu kan muter-muter. Sekarang suruh pakai ini, besok pakai ini. Terus sekarang cara ngerubah pola pikir begini, besok ngerubah pola pikir begini. Kita malah tambah bingung sendiri. Bukan dapat solusi, tapi malah tambah pusing sendiri. Ya makanya saya juga suruh ngerubah pola pikir yang gimana ya, saya sebenarnya pikirnya saya aja nggak maksud itu. Nah makanya Bapak saya juga nggak mudeng ini gimana. Terus merubah pikir positif negatif jadi positif. Yang maksudnya negatif gimana, yang positif gimana. Nah kalau setahu saya negatif itu pikiran buruk, berarti kita negatif. Umpama pengen nyolong, pengen berbuat yang dilarang Allah ini namanya pikiran negatif. Kalau kita pengen berbuat yang baik-baik semua, ya pikiran positif itu kan. Nah setahu saya ya itu pikiran antara negatif dan positif itu. Cuman kalau yang diarahkan sama orang-orang itu suruh merubah pikiran positif negatif jadi positif itu enggak maksud saya. Nah saya ngedata juga begitu. Ini pola pikirnya harus dirubah biar nggak kena yang lain-lain. Dirubah nih ya gimana ya? Kalau dibuat-buat nggak mudeng saya gitu kan. Itu nggak coba aja kalau umpama gitu ditanya. Kalau seandainya saya martil jidatnya, terus kamu merubah pola pikir hilang nggak gitu? Coba saat kita ngerasain keringat dingin, ngap, suruh merubah pola pikir, keburu mati, yang ada tetap IGD. Dia sendiri ya karena kan sama. Padahal kita lagi posisi begitu tuh ngap-ngapan, butuh ketenangan, fokus, ini kadang butuh itu Pak sebenarnya. Pak suruh ini beri pola pikir. Ini kita itu sering dibalik, sering dibalik gini. Orang kebahagiaan ini akan membuat kita sehat. Ini yang sering dibalik. Padahal yang benar itu karena kita sehat maka kita akan ngerasa bahagia. Nah, kalau orang bahagia kok sehat ya bahagia terus ya sehat terus. Tapi saat sakit kan bahagia hilang, ya kan? Nah itu sebenarnya karena kita itu sehat maka kita akan hidup bahagia. Bukan karena kita bahagia
penyakit jadi hilang atau kita jadi sehat. Iya. Ini yang sering dibalik. Terus kita apa namanya, kita bisa merasakan nyaman karena kita sembuh, ya kan? Justru karena kita sembuh itu kita yang merasakan nyaman. Ini ya juga dibalik. Makanya kita pada nggak tahu. Yang benar itu karena kita sembuh, kita nyaman, kita sehat, ya akhirnya hidup jadi nyaman. Iya. Nah, karena kita sehat hidup jadi bahagia, bukan karena kita bahagia hidup jadi sehat, bukan. Ini dibalik di sini, makanya kita suruh bahagia. Kamu sakit suruh bahagia, gimana bahagianya? Coba aja dimartil, marah enggak gitu. Kalau dimartil kamu ketawa terus sembuh, nah saya benar percaya gitu. Kalau orang arahkan itu kan enggak orang yang menjalankan itu enggak semudah arahan yang mereka berikan. Ngarahkan mah gampang, mau gini-gini gampang. Yang jalankan setengah mati. Terus dia sendiri saat sakit juga nggak mungkin dia mau merubah pola pikir, boro-boro merubah pola pikir. Paling yang ada, saya sakit apa nih? Saya harus ke dokter ini, saya takutnya begini-begini. Itu udah pasti. Mau suruh bikin bahagia, bikin happy, yang sakit kok happy gimana? Sehat happy ya ada. Kalau sakit kok suruh bikin happy itu nggak ada yang bisa. Tapi kalau sehat, ya suruh happy, ya mau sehat itu memang harus happy kan gitu. Nah ini Iya, benar. Nah makanya kita itu selama ini banyak nih, makanya nggak ketemu obatnya. Makanya banyak kan ngikutin motivator yang sudah merubah pakai 3P, merubah ngatur pola makan, ngatur pola hidup, ya sampai bertahun-tahun nggak sembuh. Suruh pola makan ya banyak pantangan, banyak Iya. akhirnya berat badan gratis loh Pak. Iya. Itu. Iya, Malah berat tambah badan sakit betul. nanti. Ya itu makanya terus kita udah ketakutan, udah malah disuruh gini, suruh gitu. Iya. Terus apalagi ada juga yang suruh masa bodoh itu loh. Ya. Sensasi datang masa Suruh bodoh, masa- kita sesek ya. Ya. Sesek kalau kita umpama serangan jantung, ya kan Ya. kita nggak tahu. Ya. Suruh masa bodoh, tahu-tahu ya mati. Iya memang saya juga ada yang suruh masa bodoh, ABK Iya. katanya. Gimana mau ABK kalau kita Iya. mau nafas aja Berat ya. berat. Pokoknya kalau kita ngerasakan sensasi atau ini ya cari obat, itu aja yang benar. Mau ke dokter mau kemana, yang penting kita cari solusi itu yang ada ya di dokter itu. Masa bodoh itu bukan solusi. Umpama kita kok udah napasnya berat, pas kita mau masa bodoh aman-aman, tapi tambah sesek akhirnya pingsan, siapa yang mau tanggung jawab? Kan nggak ada. Kita sendiri. Nah ini yang kadang kita itu nggak tahu di situ. Ya, tapi ini udah ketemu obatnya. Ini juga penyakit ini sebenarnya ringan. Cuma karena kemarin yang di arah obatnya cuma di lambung saja, karena semuanya menyalahkan lambung. Ya. Nah ini masalahnya di empedu. Insya Allah tuh pakai obat sini sembuh. Karena obat saya itu untuk mengobati jantung, lambung, limpa, hati, empedu itu tadi. Ya, jadi memang saya bikin biar satu macam obat tapi udah kelima organ kena semuanya. Iya. Itu seperti itu.